anak-anak sekalian, kembali lagi di Belajar Bersama dengan Ibu Nona. Di video kali ini kita akan belajar bersama sesuatu yang sangat menarik sekali dengan menggunakan balon-balon ini. Pasti kalian penasaran, kira-kira kita mau belajar apa ya dengan menggunakan balon-balon ini. Nah, karena itu Ibu minta kalian untuk duduk dengan rapi, duduk dengan manis, dan duduk dengan tenang untuk kalian bisa mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai selesai, sehingga kalian bisa tahu apa sih yang mau kita pelajari dengan menggunakan balon ini. Apakah kalian sudah duduk dengan rapi dan sudah duduk dengan nyaman? Kalau kalian sudah duduk dengan rapi dan sudah nyaman, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat orang memakai balon untuk satu kegiatan tertentu? Biasanya balon dipakai di acara apa? Acara pesta ulang tahun ya, atau di acara-acara yang memperingati 17 Agustus atau sebuah perayaan-perayaan tertentu, biasanya kita melihat mereka menggunakan balon. Nah, tapi bagaimana balon ini bisa digunakan? Ya, yang pertama adalah balonnya harus ditiup terlebih dahulu. Ibu akan meniup ya. Wah, ternyata pecah. Sekali lagi kita akan meniupnya. Tara! Tadi kalian melihat balon itu dia kempes, tapi sekarang kok dia sudah berbentuk. Nah, anak-anak lihat, kenapa sampai balon ini bisa berbentuk? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Karena kita meniupnya sehingga dia menjadi berbentuk. Nah, bagaimana kalau Ibu melepaskan ujungnya? Dia menjadi kempes. Waktu Ibu melepaskan ujungnya, apakah kalian melihat sesuatu? Coba kita ulangi lagi ya. Waktu ditiup, dia menjadi seperti ini. Sekarang coba sama-sama kalian lihat bagaimana kalau Ibu melepaskan bagian ujungnya. Apakah kalian melihat sesuatu yang keluar? Kalian tidak melihatnya, tapi apakah kalian bisa mendengar bunyinya? Ya, baik sekali kalian mendengar bunyinya, dan balon ini sudah menjadi kempes dan tidak seperti tadi lagi. Betul sekali. Nah, hari ini kita belajar bersama tentang udara. Apa itu udara? Udara adalah campuran dari berbagai macam gas yang ada di permukaan bumi dan yang mengelilingi bumi atau yang menyelimuti bumi. Nah, Ibu akan memberitahukan kepada kalian 4 sifat daripada udara. Yang pertama, udara itu ada di mana-mana. Udara itu ada di ruangan, di tempat di mana Ibu mengajar kalian, dan udara juga ada di tempat di mana kalian sedang duduk. Udara itu ada di mana-mana. Tetapi udara tidak bisa dilihat. Tapi apakah udara bisa dirasakan? Ya, tentu saja. Meskipun tidak bisa dilihat, tetapi udara bisa dirasakan. Yang kedua, udara meskipun tidak bisa dilihat, tetapi ternyata udara memiliki berat, ya, atau massa. Beratnya udara itu ada. Nanti ketika kalian di rumah coba tiupkan 2 balon, lalu kalian ikatkan di ujung-ujung daripada satu sedotan. Lalu bagaimana ketika satu balon kalian pecahkan, pasti akan dia menjadi turun ke
sebelah, atau yang bagian yang dipecahkan itu menjadi terangkat dan yang bagian yang masih utuh balonnya menjadi turun ke bawah dan terlihat lebih berat. Karena itu udara memiliki berat. Yang ketiga, udara yang memiliki gerak itu disebut angin. Ya, udara yang bergerak itu disebut angin. Nah, angin itu yang biasanya anak-anak kenal dan anak-anak tahu seperti apa saja manfaatnya yang nanti Ibu akan jelaskan di selanjutnya nanti. Ya, tapi udara yang bergerak itu namanya angin. Yang keempat, udara itu bentuknya menyesuaikan dengan tempat di mana udara itu berada. Jadi udara karena ada di mana-mana, ketika dia ada di satu tempat, bentuknya menyesuaikan tempat tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika udara ditiupkan ke dalam balon ini, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi dia menyesuaikan. Ketika udara ditiupkan ke dalam ban mobil atau ban motor, dia akan menyesuaikan dengan bentuk ban tersebut. Atau ketika udara ditiupkan ke dalam pelampung berenang kalian, udara akan mengikuti bentuk dari pelampung yang kalian pakai untuk berenang. Jadi udara dia menyesuaikan bentuknya sesuai dengan tempatnya. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Nah, kalau tadi kita belajar tentang sifat udara, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan kepada kalian tentang manfaat daripada udara. Manfaat udara yang pertama adalah oksigen untuk pernapasan. Coba sekarang kalian tarik napas. Hembuskan lagi. Sekali lagi. Hembuskan. Nah, itu adalah udara yang disebut oksigen untuk pernapasan. Jadi pernapasan itu adalah waktu di mana kita menghirup udara dan juga mengeluarkannya melalui saluran pernafasan kita, yaitu hidung. Nah, manfaat udara yang kedua adalah udara yang tadi Ibu jelaskan yang bergerak yang disebut angin. Itu biasanya memiliki manfaat yang sangat besar sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita mencuci pakaian, kita membutuhkan angin untuk meniup pakaian tersebut dan membuatnya menjadi kering. Yang kedua, ketika nelayan yang masih menggunakan perahu layar, mereka membutuhkan angin untuk menggerakkan perahu mereka sehingga mereka dapat berlayar. Yang ketiga, manfaat angin juga yang biasanya anak-anak rasakan dan lihat adalah ketika kalian ingin main layang-layang. Pada saat itu kalian membutuhkan angin. Kalau tidak ada angin yang cukup, layang-layang tidak bisa terbang tinggi dan kalian pasti akan menjadi kecewa. Tapi ketika anginnya cukup, ketika layang-layang diterbangkan, itu akan membuat layang-layang itu terbang sangat tinggi dan kalian pasti akan sangat bangga sekali bisa menerbangkan layang-layang yang sangat tinggi. Nah, itu adalah manfaat dari udara yang bergerak, yaitu angin. Selain itu, ketika di cuaca yang panas, kalian membutuhkan angin sepoi-sepoi untuk membuat udara menjadi lebih dingin atau lebih adem. Di samping itu, udara juga dibutuhkan oleh
tumbuh-tumbuhan. Kok bisa tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan udara? Ya, sama seperti manusia yang membutuhkan udara, yaitu oksigen untuk bisa bernafas. Hewan-hewan juga demikian membutuhkan udara untuk mereka bisa bernafas. Makhluk hidup yang lain yang juga membutuhkan udara adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu mereka membutuhkan udara untuk proses asimilasi. Itu adalah proses di mana tumbuhan atau satu pohon dia boleh menarik makanan ke seluruh bagian-bagian daripada tanaman tersebut sehingga tanaman itu bisa menjadi subur, menjadi kuat dan bisa menghasilkan buah atau menghasilkan hasil yang nantinya kita manusia dan juga hewan memerlukan hasil dari tumbuhan tersebut untuk kita bisa terus bertahan hidup. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa itu udara? Nah, sekarang kalian mengerti bahwa udara itu ada di mana-mana dan udara itu sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup dari semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kita membutuhkan udara setiap hari untuk kita bisa tetap hidup. Hewan-hewan pun demikian dan tumbuh-tumbuhan juga demikian. Nah, jangan lupa kalau kalian punya balon di rumah, kalian bisa meniupnya dan kalian bisa melihat bagaimana udara itu dia bentuknya mengikuti tempat yang dia ada. Di samping itu, kalau kalian ketika melepaskan ujung daripada balon tersebut, kalian memang tidak bisa melihat udara tersebut, tetapi kalian dapat merasakan ada yang keluar dari dalam balon tersebut. Kita coba sekali lagi. Lihat udara membentuk atau dia terbentuk mengikuti bentuk daripada balon ini. Tapi ketika Ibu melepaskannya, udaranya sudah keluar, tapi Ibu tidak melihat bentuknya seperti apa, tapi Ibu dapat merasakan ketika dia keluar. Nah, silakan kalian boleh mencoba meniup beberapa balon, melepaskannya, meniupnya, dan melepaskannya, dan kalian bisa melihat bagaimana udara tersebut dia terbentuk mengikuti tempatnya, tapi juga kita tidak bisa melihatnya, tapi dia ada di mana-mana. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Nona.